Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang modul domain yang terakhir, yaitu domain layanan. Di mana domain layanan SPB ini ada dua aspek. Aspek layanan internal dan yang kedua adalah aspek layanan publik atau layanan eksternal. Nah, keduanya biasanya kita bisa jabarkan ke dalam pertama untuk layanan internal itu ada government to government dan juga government to employers atau ke pegawai ya. Dan untuk layanan publik biasanya itu merupakan government to citizen dan juga government to business. Nah, di domain layanan ini kami biasanya udah given ya untuk indikator layanan internal ada 10 indikator. Dan untuk layanan eksternal itu biasanya yang sudah ditentukan oleh Kemenpan RB melalui Permenpan 59-nya itu ada 7 layanan. Walaupun memang kita masih bisa sharing beberapa layanan publik unggulan kita. Namun untuk di Permenpan ada keterbatasan dan juga terkait dengan kebijakan untuk RB tematik ya di 3 unggulan. Nah, untuk domain layanan internal kita bahas satu-satu. Pertama untuk layanan perencanaan kita menggunakan SIPD yang dibangun oleh Kemendagri terkait dengan perencanaan penganggaran sama oleh SIPD. Terus untuk layanan keuangan kita memanfaatkan IMS dari BPKP. Untuk layanan pengadaan barang jasa kita memanfaatkan SPSE dari LKPP. Untuk layanan kepegawaian kita membangun sendiri Simpeg administrasi terintegrasi ya melalui Gercep Asik, gerbang cepat administrasi kepegawaian. Terus untuk layanan kearsipan kita memanfaatkan Srikandi dari pusat dan kita juga support dengan layanan surat online melalui Pesona kita. Terus juga untuk layanan pengelola BMD kita menggunakan pemanfaatan Simda BMD dari BPKP. Layanan pengawasan internal pemerintah yang awalnya kita membangun sendiri yaitu aplikasi e-gratifikasi dan WBS Whistleblower System. Kita tahun ini memanfaatkan layanan SPIP dari BPKP. Nah, untuk 9 itu layanan akuntabilitas kinerja organisasi kita membangun ISAKIP dan disupport juga oleh IMONES untuk pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dan terakhir untuk layanan kinerja pegawai kita membangun manajemen Bandung kinerja atau Mangbabja sebagai aplikasi untuk mengukur kinerja pegawai. Dan semuanya kita lakukan pengembangan berkelanjutan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh leveling dari Permenpan RB 59 tahun 2020. Nah, untuk layanan eksternal kita yang sudah given di layanan pengaduan publik itu ada layanan lapor ya sebagai aplikasi umum yang kita manfaatkan. Kita juga sedang integrasikan dengan dashboard pimpinan di mana kita memanfaatkan API lapor dengan pengaduan melalui media sosial. Terus juga kita memanfaatkan layanan data terbuka open data. Kita sedang memanfaatkan replikasi open data dari Provinsi Jawa Barat yang dimana juga sudah terintegrasi dengan pusat satu data Indonesia ya. Dan untuk jaringan dokumentasi dan informasi produk hukum atau JDIH kita sedang kembangkan, sudah terintegrasi dengan nasional dan kita juga punya JDIH DPRD ya sebagai supporting dari JDIH kita. Oke, untuk layanan publik unggulan itu kita lakukan pemanfaatan online pajak, online perizinan, online ketenagakerjaan, online kependudukan, dan online yang lain terkait di OPD masing-masing yang memang punya layanan ke masyarakat. Dan sekarang kita sedang fokus untuk layanan RB tematik, di mana untuk pemberantasan stunting kita juga punya pemanfaatan SPB melalui e-penting ya. Terus juga untuk penanggulangan kemiskinan kita juga sedang bangun sistem untuk di dinas sosial yang terintegrasi juga tadi ada ke layanan ketenagakerjaan untuk lowongan pekerjaan dan termasuk juga pemanfaatan untuk pelayanan digital MPP digital ya. Kita juga sudah punya untuk yang pertama untuk tahap 1 MPP terkait dengan pendaftaran atau tiketing ya. Untuk awal itu sudah kita punya website MPP digital. Namun untuk transaksional tentunya kita juga bisa melihat MPP digital yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB mungkin bisa kita manfaatkan ya untuk pemanfaatan MPP digitalnya. Nah, di domain layanan ini tentunya ada leveling.
hampir mirip dengan leveling dari domain sebelumnya terkait dengan kebijakan, tata kelola, dan manajemen. Ada 5 tahapan, tapi tahapannya agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena ini kalau dilihat lebih ke arah fitur dari sisi aplikasi itu sendiri atau layanan yang kita bangun secara digital. Pertama untuk level 1. Level satunya itu adalah layanan kita bisa membuat fitur satu arah. Contohnya ada alamat URL-nya, alamatnya bisa diakses secara online. Itu menjadi fitur pertama ya. Kita untuk satu arah, biasanya bentuknya website ataupun mobile ya satu arah. Terus untuk layanan di level 2-nya itu adalah dua arah, di mana kita bisa menghasilkan atau mencari fitur pencarian atau uploading, unggahan, dan download ya, unduh. Itu biasanya ada di level 2. Nah, untuk level 3-nya adalah fitur transaksional, di mana layanan ini memiliki fungsi mekanisme transaksi data atau informasi, validasi data atau informasi, kemajuan status approval, terus juga ada analitik data baik antar pengguna maupun secara otomasi. Nah, biasanya dengan ada approval, validasi, verifikasi, ini jadi layanan transaksional. Dan level 1, 2, 3 ini bisa kita dokumentasikan melalui manual book atau video tutorial ya, sehingga bisa lebih tergambarkan fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi yang dibangun oleh Bapak Ibu semua. Di level 4 ini terkait dengan integrasi, di mana aplikasi layanan SPBE yang Bapak Ibu bangun sudah ada dokumentasi terkait integrasinya, baik yaitu ditunjukkan dengan arsitektur aplikasinya, pengelola repository API-nya, dan dokumentasi integrasi SPBE lainnya. Biasanya kalau dari sisi kita bikin video tutorial, ada data yang dibagi pakaikan, ada API yang sudah masuk di katalog SPLP-nya, ataupun misalnya di dalam arsitekturnya sudah dipetakan ya, di arsitektur aplikasinya ada integrasi dengan aplikasi apa saja. Nah, itu ada di level 4. Biasanya kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi dari pusat atau aplikasi yang umum, itu sudah terintegrasi tentunya. Kenapa? Karena ya data Bapak Ibu semua sudah masuk di aplikasi umum tersebut, sehingga tidak memerlukan lagi alat bantu ya tadi seperti API, karena datanya sudah masuk di aplikasi umum tersebut. Nah, untuk level 5-nya ini adalah optimal. Nah, biasanya kita bisa memanfaatkan aplikasi tersebut dengan membangun layanan helpdesk, sehingga kita tahu apa yang jadi kebutuhan dari pengguna. Kita bisa mengundang rapat review ya, notulensi rapatnya untuk melakukan review layanan. Apa yang jadi kurang kita bisa rekomendasikan, dan hasilnya bisa kita tindak lanjuti untuk melakukan perbaikan dan pengembangan. Dan tidak lupa kita juga harus memonitor jumlah pengguna layanan, karena kita tahu pengguna ini akan memberikan testimoni ya, apa yang sudah kita lakukan di dalam perbaikan pengembangan layanan SPBE di Kota Bandung. Nah, itu adalah leveling dari tingkat layanan SPBE, sehingga kita bisa menghasilkan layanan yang optimal atau level 5. Nah, di Kota Bandung sendiri untuk mensupport layanan ini, kita bangun tadi yang namanya platform kolaborasi Bandung Sadayana, semua digital layanan kota, di mana layanan ini memanfaatkan kecerdasan buatan ya. Kita kerjasama dengan LivePerson untuk interaktif messaging, interaktif chatbotnya, terus juga kerjasama dengan Google Cloud sebagai penyedia infrastruktur, sehingga kita punya SLA 99,99% dan traffic berapapun itu di cover oleh AI-nya dari Google. Terus juga untuk OPD dapat dengan mudah berbagi informasi dan membangun layanan digital. Kita sediakan customize formulir, e-formulir layanan digital, sehingga OPD tidak perlu pusing lagi membangun aplikasi ya. Tinggal bangun saja di Bandung Sadayana untuk formulir baik layanan digitalnya. Nanti juga layanan digitalnya akan ada notifikasi jika ada pengunjung, ada pendaftar, nanti juga ada approval ya, dan juga bisa kirim hasil layanannya itu secara online. Dokumentasinya misalnya dokumen
perizinan atau sertifikat atau apapun bisa dikirim melalui layanan online ke email ataupun nomor WhatsApp. Karena di Sadayana sendiri kita sudah autentikasi ke email pengguna dan juga OTP ya ke nomor WhatsApp. Terus untuk yang keempat, kita sudah bangun single sign-on sehingga satu database akun pengguna ke semua layanan pemerintah ya. Kita bangun Sadayana ini dengan metode single sign-on. Kita sudah pasang di beberapa aplikasi seperti di layanan perizinan, di layanan satu peta Kota Bandung ya, terus juga di layanan kependudukan kita sudah pasang. Terus juga di e-commerce kita juga sudah pasang untuk single sign-on-nya, sehingga satu data akun pengguna ini bisa dimanfaatkan di berbagai pakaikan oleh semua OPD di Kota Bandung. Nah, latar belakangnya kenapa sih kita bangun platform kolaborasi Bandung Sadayana? Tentunya kita punya forum Bandung Smart City Forum. Di sana kita bisa memfasilitasi tadi tidak hanya government to government, government to employees, tapi juga government to citizen, government to community, government to business. Kita bisa fasilitasi di platform tersebut. Termasuk dengan startup. Di Kota Bandung kan banyak sekali startup digital yang punya layanan untuk Kota Bandung ya. Dan di sana kita bisa merangkul mereka, mengkolaborasikan mereka sehingga masuk di dalam satu platform. Terus juga tadi ada single sign-on, ini juga salah satu kita untuk merangkul kolaborasi kita sehingga data-data ini bisa dibagi pakaikan. Terus juga kita manfaatkan teknologi terbarukan menggunakan metode microservices, pemanfaatan API. Kita bangun juga secara infrastrukturnya juga Dockerize sehingga bisa dimanfaatkan lebih cepat ya oleh baik oleh pengguna maupun oleh pengembang di internal pemerintah Kota Bandung. Nah, kita sudah bangun tadi layanan SSO yang bisa dimanfaatkan oleh semua OPD. Silakan pasang ya SSO Bandung Sadayana sehingga memudahkan baik dari sisi login, kita tidak perlu lagi input berulang kali password ya. Kadang banyak keluhan dari OPD ataupun dari masyarakat ya. Aduh, layanan Kota Bandung banyak aplikasinya. Aduh, kita harus bikin akun banyak atau kita harus bikin password banyak. Nah, dengan SSO ini kita akan lebih mudah dan lebih aman karena kita tidak harus menginput password ya. Ingat, kita bisa sediakan single sign-on dari Gmail ataupun dari Facebook ataupun memang kita juga punya layanan SSO Bandung Sadayana. Jadi passwordnya tidak harus diinput di masing-masing aplikasi. Dengan SSO jadi lebih mudah dan lebih aman terkait dengan password. Nah, untuk selanjutnya kita tadi punya dynamic formulir sehingga masyarakat, pelaku usaha, OPD masing-masing di perangkat daerah di pemerintah Kota Bandung bisa membangun layanan digitalnya dengan mudah dengan dynamic form, dan kita juga punya workflow engine ya sehingga SOP yang kita bangun bisa langsung jadi sebuah sistem dengan mudah. Seperti itu. Jadi silakan manfaatkan Bandung Sadayana ini untuk membangun layanan digital dari Bapak Ibu di perangkat daerah ataupun masyarakat di Kota Bandung. Nah, tahun ini tentunya dengan memanfaatkan banyak yang memanfaatkan layanan Bandung Sadayana ini, kami membuka layanan helpdesk melalui interaktif messaging di 0811 25 9 18 10. Di sana kita manfaatkan chatbot ya. Kita kerjasama dengan Meta, lisensi Meta kita kolaborasikan, dan juga kita bangun helpdesk ini melalui Instagram. Tahun ini kita launching di Instagram. Jadi silakan Bapak Ibu bisa DM di Instagram kita, itu dijawab oleh bot atau chatbot ya. Dan yang terakhir kita juga bangun dashboard sehingga kita bisa memantau, memonitor pemanfaatan dari layanan yang kita lakukan di OPD masing-masing, termasuk juga tadi ada masukan dan rekomendasi dari pengguna layanan. Nah, itu adalah apa yang kita lakukan di pemerintah Kota Bandung terkait dengan layanan. Mudah-mudahan bisa menggambarkan ya apa yang menjadi harapan kita semua terkait dengan layanan SPBE yang lebih mudah, lebih cepat, terintegrasi, dan juga
tadi kita sedang fokus di RB tematik ya, untuk memenuhi solusi-solusi untuk kebutuhan RB tematik. Mudah-mudahan Bapak Ibu di perangkat daerah bisa memahami modul ini. Silahkan baca lagi dan ikuti post testnya sehingga kita bisa ukur berapa paham kita terkait dengan SPBE di aspek domain layanan dan aspek layanan internal maupun layanan eksternal. Saya Ganjar, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya berikan itu bisa memberikan gambaran ke Bapak Ibu semua. Memang layanan ini tidak sempurna, masih banyak kekurangan, tapi kekurangan itu bisa kita ukur dengan apa yang kita lakukan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.